Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Good morning for your for student. Let's continue for our lessons to page 146 on part 9. Linking someone opinion to other statement or opinion. In pair, practice this dialogue with your friend, then answer the question. Nah, kita diminta untuk mempraktekkan dialog ya. Ini silahkan kalian praktekkan sendiri. Pak Jul hanya akan memberikan pemahaman mengenai arti dialognya saja. Kita mulai. Edman, kamu kelihatan pucat. Bukan pucat ya, gloomy itu istilahnya lesu hari ini. Kenapa? Lela, actually, sebenarnya saya baru saja menerima beberapa komentar yang sinis dari beberapa orang di postingan saya di Facebook. Edman, jangan dimasukkan di dalam hati, Lela. Seorang teman yang pernah mengatakan kepadaku bagaimana caranya untuk merespon secara bijak komentar sinis di sosial media. Nah, ini ingat, ini adalah bahwa Edman itu akan menceritakan temannya bagaimana cara temannya itu merespon komentar sinis. Ya. Jadi ini bukan selanjutnya, ini nanti merupakan adalah ceritanya Edman tentang temannya merespon. Bukan Edman yang merespon ya. Seperti itu. Kemudian Lela menjawab, sepertinya menarik. Bagaimana? Apa yang dia katakan? Edman, ya, jangan langsung menghapus komentar tersebut. Ambil nilai baik dari komentar tersebut dan bacalah secara hati-hati tanpa emosi. Kemudian tanyakan kepada dirimu, apakah orang tersebut memang benar-benar mengomentari postinganmu, atau apakah bisa kita artikan bahwa apakah benar komentar tersebut tertuju untukmu, atau apakah komentar tersebut itu buatmu. Nah, seperti itu. Kadang-kala kan kita sering kali baper ya. Kalau di dalam media sosial itu kadang-kala orang itu kan sering baper ya. Yang namanya status WA saja itu, kalau misalkan orangnya status, nah kemudian kita seolah-olah tersinggung dengan status WA tersebut. Nah, kemudian kita baper, terbawa emosi. Nah, kemudian kita juga sinis terhadap orang yang membuat status tersebut. Padahal yang membuat status itu hanya omong-omong sendiri, bukan dalam maksud menyindir kita. Nah, itu yang kadangkala kita itu baperan. Jadi adanya status itu kita sering menjadi orang yang baper. Oh, begitu. Kemudian Edman merespon, jangan berkomentar kasar atau seolah-olah mempertahankan diri. Ambil waktu dan berikan 1 atau 2 jam untuk melihat pesan tersebut. Jadi untuk memfollow up ya, atau untuk membalasnya itu jangan langsung spontanitas dengan emosi, tapi tunggu 1-2 jam berikutnya seperti apa. Kemudian Edman, anyhow, ini bisa diartikan apa ya, anyhow itu. Kemudian kita tidak selalu harus membalasnya. Ya, we can always please anyone. Jadi kita tidak harus selalu yang membalasnya. Biarkanlah orang lain. Seperti itu. Kemudian Lela menjawab, benar temanku. Kemudian Edman, do you want me to send you his tip? Maukah aku mengirimmu tips ini? Kemudian Lela menjawab, ya, tidak masalah. Sepertinya menarik. Terima kasih teman. Dengan senang hati. Nah, itu merupakan jawaban dari Edman.
Selanjutnya pertanyaannya adalah yang pertama, what is the topic of the dialogue? Nah, topiknya ini jelas tentang seseorang yang mendapatkan komentar sinis, ya. Atau kalau dalam hal ini konteksnya Lela ya yang mendapatkan. Jadi kita bisa menjawab, it is about Lela who gets cynical itu maksudnya sinis ya, ini cynical comment in social media. And then number 2, why did Lila look so gloomy? Nah, itu jelas karena dia mendapat komentar sinis saja sudah langsung pucat pasi. Nah, itu berarti kan mentalnya nggak bagus ya. Kalau boleh dikatakan kan seperti itu. Because she get cynical. Cynical itu L-nya 1 ya. Cynical comment in social media. Jadi slow saja. Ini sama saja seperti Pak Jul. Pak Jul itu sering juga menerima komentar dari video pembelajarannya Pak Jul itu yang negatif, itu juga sering juga. Jadi Pak Jul membahas ternyata salah, terus siswanya itu sampai berkata-kata kasar, itu juga sudah biasa. Bahkan pernah suatu saat ada yang menuliskan anjing gitu karena salah Pak Jul mengerjakannya. Itu kan kalau orang kita kan membahas sesuai kehendak kita sendiri, tidak ada tuntutan harus sama dengan yang Pak Jul kerjakan, ya kan? Nah, seperti itulah yang namanya orang bermedia sosial itu membutuhkan sebuah kedewasaan hati. Ya. Jadi komentar-komentar sarkastik, kasar yang tidak sesuai atau yang tidak seharusnya keluar dari mulut seorang siswa itu sudah bisa menunjukkan tingkat kedewasaan seseorang. Dan tingkat emosi seseorang itu bisa kelihatan dari komentarnya. Jadi orang yang bijak, orang yang mohon maaf belum dewasa, atau orang yang pendidikannya masih kurang, walaupun anak sekolah tapi pendidikannya kurang, itu bisa kelihatan dari komentarnya. Seperti itu. Jadi mohon bijaklah kalian kalau dalam mengomentari segala sesuatu. Terlebih kalian adalah sebagai seorang yang berpendidikan. It is the idea to respond to the cynical comment originally coming from Edman. How do you know? Tadi sudah Pak Jul berikan clue-nya. Di sini, I know a friend of mine. Saya tahu temanku pernah mengatakan kepadaku bagaimana untuk merespon secara bijak. Nah, berarti jawabannya adalah no, it is from Edmund's friend. Ya, bukan from Edmund, tapi Edmund friend. No, it is from Edmund friend. He said, apa yang dia katakan adalah ini tadi. He said, I know a friend who told me bla 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 sampai dengan ini ya, sosial media. Silahkan kamu bisa tulis seperti itu. Kemudian number 4. Why did Edmund needs to link his answer to someone's opinion? Mengapa Edmund kemudian menghubungkan jawabannya kepada pendapat seseorang? Ya karena itu bukan pendapatnya Edmund, kan gitu. Jadi kita bisa menjawabnya because
the tips don't belong to him. Him-nya itu maksudnya Edman ya. Karena tipsnya itu bukan berasal dari Edman. Ya. Makanya dia kemudian memberikan link atau refers to. Ini pendapatnya temanku. Seperti itu. Oke, let's continue to part 10. Nah, di sini ada sebelumnya ada beberapa teori ya. Opening a conversation, membuka sebuah percakapan adalah salah satu untuk menjaga agar jangan boring. Ya, agar jangan membosankan. Menanyakan pendapat seseorang, kemudian menghubungkan kepada statement orang lain merupakan salah satu strategi atau teknik bahwa kamu dapat menjaga conversation atau menjaga percakapan itu tetap menarik dan tetap hidup. Cara ini seseorang tidak akan kemudian meninggalkan secara langsung atau secara cepat. Jadi kalau kamu kehabisan pendapat atau ide untuk berbicara dengan di hadapan orang, kamu sekiranya bisa menghubungkan dengan pendapat orang lain. Jadi serta-merta kamu itu tidak ngomong membosankan dan seketika itu kemudian kamu langsung pergi. Jadi tetap ada usaha untuk tetap berbicara atau tetap ada bahan pembicaraan. Seperti itu. Nah, di sini tekniknya ada beberapa di antaranya di sini. You mention about the advantage of Facebook before then. Jadi kamu menyebutkan mengenai keuntungan sebelum dan sesudah keuntungan Facebook ya. Saya mendapatkan teman berbisnis yang menggunakan Facebook sebagai marketplace. Akhirnya kamu juga akan bertanya, apakah kamu juga menginginkanku untuk menunjukkan padamu tentang marketplace-nya dia? Jadi apakah seolah-olah kita akan menunjukkan, kita ngomong keuntungan Facebook itu bukan hanya untuk bermedia sosial, tetapi juga bisa untuk jualan melalui marketplace. Nah, kemudian kamu bisa panjangkan durasi ngomong kamu atau percakapan kamu dengan cara apa? Kamu mau saya hubungkan dengan teman bisnis saya yang ada di marketplace Facebook? Nah, seperti itu tekniknya. Jadi, semua peluang untuk memperpanjang percakapan itu ada. Kemudian example 2, kamu menyebutkan sebuah postingan selfie di Instagram sebelumnya. Kemudian kamu dapat menghubungkan, fotografer saya mengatakan padaku bahwa mengambil foto itu harus begini. Nah, that the picture told me that a picture should be. Nah, jadi kalau kita menampilkan gambar di Instagram itu harusnya seperti ini. Oh, pakai filter biar bagus, biar glowing wajahnya. Nah, seperti itu. Finally, kamu akan menanyakan, what you want to me provide you some suggestion on how to take a great selfie. Nah, kan pada akhirnya, bolehkah saya memberikan beberapa saran bagaimana untuk mengambil foto selfie yang bagus. Seperti itu. Oke, di sini ada sebuah contoh percakapan bagaimana kita menyusun sebuah percakapan, kemudian kita bisa mengembangkannya, ya. Di sini diberikan contoh on part 10, complete the dialogue using the guidance. The situation given may help you arrange the dialogue. Pertama, situasinya, Nina ingin menanam beberapa bunga orchid, itu anggrek ya. Kelihatannya tanaman anggreknya tidak berbunga untuk beberapa waktu. Nina kemudian frustrate. Nah, kemudian di sini Wati. Nah, di sini sudah ada petunjuknya ya, asking Nina opinion of her gardening hobby. Jadi hanya sebatas menanyakan pendapat Nina tentang hobinya berkebun. Nah, itu mudah saja. Bagaimana kebunmu sekarang? Tanyakan itu aja. Jadi
How your garden? How your garden? No, boleh. How your garden so far? Boleh. Nah, ini juga boleh. Kemudian Ninanya menjawab. Nina menjawab, tell the opinion and the problem with your orchid plant. Nah, I don't know, karena saya tidak tahu berbuat apa lagi. I don't know. I a little frustrated. Little frustrated. I little frustrated. Nah, tinggal diungkapkan alasannya. My orchid plants have not bloomed for a long time. Mawarku belum berbunga untuk beberapa waktu yang lama. Nah, kemudian Wati menjawabnya apa? Link her to a video on YouTube about how to make orchid. Nah, kemudian si Wati itu akan menghubungkan. Kan tidak serta-merta, oh ya sudah. Atau, oh kasihan. Kan tidak mungkin seperti itu. Nah, mestinya kita bisa memperpanjang durasi percakapan tersebut dengan cara apa? Dengan cara mencarikan solusi. Oh, bunga anggreknya kalau tidak berbunga itu seperti apa? Nah, kemudian Wati akan menunjukkan, I have found this video, misalkan. Video on YouTube. Jadi Wati meminta, ayo Nina, saya itu punya video di YouTube, tentunya tentang how to bloom the orchid ya. Jadi kita bisa melanjutkannya ini percakapannya dengan maybe you can follow the step about how to make orchid grow fertile and bloom. O-nya double ya, a lot. Nah, tentunya kemudian Nina menjawabnya di sini. Respond using back channeling every time Wati tells the way. Nah, tentunya si Nina menjawabnya sepertinya bagus itu. It sounds great atau it sounds good. It sounds good. Sepertinya bagus itu. Nah, kemudian selanjutnya Nina menjawab lagi di sini, promise to do as she was told. Menjanjikan untuk melakukan seperti apa yang dia perintahkan. Nah, kita bisa menjawab, oke. Nina bisa menjawab maksud saya. Oke. I will take a look at the video. Nah, seperti ini. Kemudian Wati respon lagi, invite her to watch the video together. Jadi daripada kelamaan saya akan menonton video tersebut, ayo sekarang saja. Nah, jadi kita bisa menjawab, let's just watch the video right now. Nah, berarti satset langsung ini.
Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga pemahaman mengenai bagaimana kita memahami dialog kita bisa mengerti. Kemudian bagaimana kita membuat dialog dengan cara mengembangkan percakapan kita bisa ketahui. Oke, kita sambung untuk materi berikutnya pada video berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.